Hai mamis, langsung aja ya. Jadi ini adalah kelanjutan promil saya. Masih tetap pakai tes ovulasi, tapi bedanya sekarang tesnya udah nggak sebanyak waktu bulan pertama. Jadi ini kenapa ya saya sarankan kalau kalian menggunakan tes ovulasi ini untuk membantu promil kalian. Di bulan pertama kalian harus tes setiap hari supaya kalian tahu dulu pattern siklus haid kalian itu kayak gimana. Karena kita kan belum tahu ya hari keberapa kita ovulasi dan setiap orang itu berbeda-beda. Oke, setelah ketemu hari keberapa ovulasi di bulan-bulan selanjutnya kalian bisa tesnya di sekitar tanggal itu aja. Atau malah kalian udah nggak usah lagi tes di bulan-bulan berikutnya. Yang penting kalian hafal aja hari keberapa ovulasi, jadi bisa dikira-kira tuh kapan masa suburnya. Oke. Dan kalau kalian belum tahu apa itu masa subur, kalian bisa cek video saya yang lainnya tentang masa subur. Oke. Dan juga buat yang baru nonton, nanti saya akan masukin juga link video tentang cara membuat chart siklus haid seperti ini ya, secara detail. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah chart siklus haid saya di bulan Maret. Ya, di bulan ini saya mulai tesnya di hari ke-11. Karena setelah 2 bulan kemarin saya tes, ovulasi saya tuh terjadinya sekitar tanggal 13 sampai tanggal 17 gitu ya. Jadi di bulan ini saya mulai tesnya di hari ke-11 aja. Dan di bulan Maret ini pun saya ternyata dapat hasil positifnya di hari ke-13 juga ya. Lalu saya berhubungan di hari yang sama dan just to make sure di hari setelahnya juga. Dan juga kembali lagi bulan ini saya belum mendapatkan rezekinya mams. Oke, dan oh ya, ini bulan Februari kemarin ini saya nggak promil ya, jadi nggak ada tandanya di sini, nggak promil karena di bulan Februari ini saya menghindari untuk hamil. Jadi sebisa mungkin untuk tidak berhubungan di masa subur. Kalian pernah tahu nggak sih yang namanya kalender hamil Cina? Jadi selain metode right timing yang saya lakukan sekarang ini, saya juga mengacu ke kalender hamil Cina. Ya, saya nggak tahu sih seberapa akurat prediksi kalender itu, tapi anak pertama dan kedua saya itu sesuai dengan prediksi kalender itu, mams. Jadi untuk promil anak ketiga ini, ya saya coba-coba aja. Siapa tahu ya kan? Tapi ingat ya mams, kalau kalian sedang promil anak pertama, kalian gak usah deh pilih-pilih gender ya. Berhubungan aja setiap bulan dan make sure dilakukannya di masa subur. Oke, back to my chart ya. Dan ini Maret dan lalu di bulan April, ini karena saya udah tahu nih ovulasinya sekitar tanggal 13 gitu ya. Jadi di bulan ini pun saya mulai tes ovulasinya di hari ke-10 ya. Dan di bulan ini pun sama, saya dapat hasil positifnya tuh di hari ke-13. Lalu saya berhubungannya di hari yang sama dengan saya mendapatkan hasil positif sama 2 hari setelahnya ya, just in case saya mengalami late ovulasi ya, atau pematangan sel telur yang terlambat. Jadi saya mundurin jadi 2 hari setelahnya. Kan di bulan Maret kemarin saya berhubungannya di hari positif dan 1 hari setelahnya dan ternyata gagal kan. Jadi di bulan ini saya coba di hari positif dan 2 hari setelahnya. Dan in the end tetap mams, saya belum berhasil juga, jadi belum mendapat rezekinya di bulan ini. Jadi mams, saya melakukan promil ini tuh lumayan santai ya. Jadi kayak di setiap bulan itu saya coba-coba tanggal-tanggalnya tuh beda-beda, tapi tetap acuannya tuh yang right timing atau waktu yang tepat untuk mendapatkan baby boy ya. Dan ternyata bulan ini pun saya masih belum rezeki. Oke. Lalu bulan Mei saya lewatin karena kalender Cina tadi. Dan terakhir ini bulan Juni ya. Di bulan ini saya tuh baru keinget tes ovulasi di hari ke-13. Kelupaan mams ya. Jadi di hari ke-13 ini juga pas tes hasilnya masih negatif tuh. Ya, tapi nggak tahu kenapa saya tuh yakin banget kalau saya akan dapat hasil positif kebesokannya atau hari ke-14 karena semua tanda-tanda ovulasi itu sudah saya rasakan di hari ini gitu. Jadi saya coba untuk berhubungan di hari ke-13 ini karena ini belum pernah saya coba. Saya kan selalu berhubungannya tuh di hari positif tes dan setelahnya. Belum pernah sehari sebelumnya gitu ya. So
Jadi saya coba berhubungan di hari ini. Jadi kira-kira kalau lihat di teknik right timing ya Mams, untuk promil anak laki-laki, waktu-waktu yang sekiranya sudah tepat ini tetap tidak membuahkan hasil di saya atau tidak hamil-hamil. Itu ya. Jadi di bulan ini pun saya juga belum mendapatkan rezeki. Ya, jadi kalau misalnya nih mami semua ada yang punya saran atau punya pengalaman yang sama dengan yang saya alami, bisa dong tolong share di kolom komentar saya ya Mams. Karena selain metode right timing ini, saya juga mengkonsumsi vitamin-vitamin seperti vitamin E dan vitamin C ya. Juga saya juga udah mulai memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Untuk kalian yang tidak punya kendala kesehatan atau usianya masih muda, maka metode seperti ini kemungkinan besar akan berhasil. Kalau untuk saya pribadi, kendala utama saya ada di usia. Usia saya kan sudah di atas 35 tahun. Dan bisa dilihat di gambar, semakin usia bertambah, kesuburan akan semakin berkurang. Ini yang saya tidak aware di awal. Saya hamil anak pertama itu di usia 26 dan hamil anak kedua itu di usia 31 dan keduanya sama sekali nggak ada kendala. Dan faktor kedua saya adalah pecinta kopi. Ya, jadi di sebagian situs hamil yang saya baca, a cup of coffee atau satu cangkir kopi itu masih aman. Tapi di artikel ini tertulis jika usia kamu 25 dan kamu sangat sehat, kamu bisa tetap minum kopi 1 kali. Tetapi jika kamu sudah lama tidak hamil-hamil, maka kamu harus berhenti minum kopi. Jadi sampai sekarang saya baru berhasil menurunkan minum kopi dari 2 cup menjadi 1 cup. Dan mulai bulan ini dan selanjutnya saya akan berusaha untuk tidak minum kopi sama sekali.